yang namanya kitab Toharo itu kitab bersuci. Bersuci berkaitan dengan kembali persiapan kita untuk melaksanakan sholat. Di situ cara-cara kita bersuci, baik dari istinja maupun cara-cara yang lainnya. Ya, katakan cara kita berwudu nanti kaitannya ke situ. Jadi yang jelas toharo kita bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu garis besarnya di situ. Nah, apa yang ya berkaitan silakan. Enggak, silakan. Kan gini. Kan dadakan nih bangun tidur, udah nggak pakai speaker nggak apa-apa lah. Ya, udah kedengeran suara. Batuk lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan gini ceritanya ya, bangun tidur. Tiba-tiba tuh ya bangun kaget jam 6 kurang lah. Nah udah gitu begitu bangun, udah minta maaf sih, ya Allah maafin nih udah kesore kesiangan gitu kesore kesiangan sama Allah, dalam hati udah ngomong. Nah langsung mandi kan kalau nggak mandi kayaknya nggak enak, udah terbiasa kan, terus ya mandi lah, buang air semua. Tapi udah jam 6 lewat tetap ngambil wudhu sholat saya. Boleh enggak ya, tetap aja jalan deh sholat subuh ya, sholat itu qobliyah, sholat wudu tiga-tiganya deh tuh, terakhir subuh. Tapi udah jam 6 lewat saya jalanin, ya udah mau terima enggak ya udah jalanin oke ya. Baik, terima kasih. Nah berkaitan terus tapi kan kata Bu Jara kok bisa buru-buru aja langsung katanya wudhu, saya nggak betah gitu, jadi tahu memang gitu gimana tuh kemarin Bu Jara dulu itu suruh langsung nggak nyuci Bu, sama udah ya. nyuci. Baik, nyuci kan subuh ya. bocor halus Ibu, makasih Ya, baik. Ya, berkaitan dengan toharo tentunya mandi. Nah, mandi itu kan pakai niat. Nah, niatnya ada yang bisa nggak niatnya? mandi. Iya, niat mandi. Jangan mandi jebur aja. Itu ada niatnya. Ya nggak baca. Nah, kalau niatnya kita mau angkat hadas kecil, kalau mandi kan istilahnya, kecuali kalau mandi hadas ya. Kalau mandi hadas itu namanya hadas besar. Tapi kalau mandi rutin itu hadas kecil. Nawaitul ghusla lil badani hadatsun aswa lillahi ta'ala. Kalau kita bacanya niat dalam hati aja, ya Allah aku mandi untuk mengangkat hadas kecil karena Allah. Gitu. Harus ada niat. Kalau kita nggak pakai niat nggak ada pahala mandi. Cuma paling bersih-bersih aja badan, baru pas sabun wangi, cuma gak ada pahalanya. Bismillah doang kalau mandi. Ya, Bismillah, nilai-nilai Bismillahnya ada, cuma pahala mandinya nggak ada. Tapi kalau kita niatin nawaitul ghusla lil hadatsil asghar lillahi ta'ala, itu kalau mandi biasa. Tapi kalau mandi junub atau mandi hadas besar, nawaitul ghusla lil hadatsil akbar. Nah, cara-cara mandi pun kita harus lihat caranya. Kalau pakai ancuran, kita sebelah kanan dulu tiga kali, atau mau sekali kanan boleh, sekali kiri. Yang jelas sunnahnya tiga kali, wajibnya cuma sekali. Nah itu mandi. Nah supaya kita dapat nilai pahala mandi, niatin. Mana ada yang ingat masih niat mandi? Tenang coba. Nawaitul ghusla li raf'al hadatsil akbar. Itu kalau hadas besar. Kalau hadas kecil, nawaitul ghusla li raf'al asghar kecil. Sahjaku aku niat mandi untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu insya Allah kita dapat pahalanya, pahala mandi. Di samping kita badan kita bau wangi, tentunya pakai sabun itu. Nah sementara ini kalau kita
nggak ada niat Pak, ya cuma bersih-bersih aja. Tuh. Tuh kalau mandi, dimulai dengan tangan kanan atau sebelah kanan 3 kali. Kalau pakai shower kan banyak kan pakai pancuran atau shower, ya sebelah kanan. Baik kita mau menyabuni atau mau pakai ini tetap misalkan. Terakhir baru dituyuk dari kepala ke seluruh badan. Sebelah kanan, kiri, baru. Tuh, untuk cara mandi. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Rokia tadi. Kalau kata orang Solo keberangan ya. Pertanyaan ini tuh dari soal subuh keberangan. Kalau subuh siangan, tidak ada masalah, silakan. Jadi kapanpun kita bangun, yang penting jangan pada saat bersamaan dengan terbitnya matahari. Kalau pada saat terbitnya matahari itu dilarang kita untuk melakukan sholat apapun. Terbitnya matahari sekarang ini yaitu pukul 6:04. Kayaknya kemarin itu si mendung gelap pasti ya. Gak ada matahari ya udah aja. Kita udah canggih sekarang, makanya saya sebutkan barusan terbit matahari pukul 6:04 sekarang. Nah, kemudian setelah itu 10 menit kemudian baru kita boleh untuk melakukan aktivitas, mau sholat wudhu, sholat sunnah qobliyah, sholat sunat macam-macam, atau mau lakukan langsung sholat. Ya benar kata Bu Jahla, kalau bisa nih kalau udah begitu bangun jam 6, wah nggak usah mandi dulu lah, yang penting lakukan ambil wudhu, kita sholat dulu yang wajibnya dulu. Kalau mandi kan sunnah. Iya, kalau yang namanya mandi itu sunnah, tapi kalau sholat subuhnya wajib. Kita lakukan sholat yang wajib dulu. Setelah itu baru kita mandi lagi, silakan. Jadi boleh Pak. Istilahnya bersiangan gak ada masalah. Kalau benar-benar kita udah bangun, jangan kita udah bangun orang lagi azan, dengar kita nih, tanggung baru azan, ketiduran, itu dosa. Sengaja itu mah. Iya, makanya saya bilang itu dosa. Jadi dosa kita meninggalkan sholat subuh. Nah, jatuhnya pada kita lakukan itu namanya udah kodoan. Niatnya kodok, usolli fardhu subhi kodoan. Jadi sekali lagi Mbak Roya, kalau udah bangunnya terlambat, lebih baik ya katakan kita wudhu langsung mandi, langsung sholat. Setelah udah itu baru mau mandi bersih-bersih sholat. Tapi jangan lupa niatnya dilakukan. Nawaitul ghusla li rabbil asghar lillahi ta'ala. Nah makanya kan kita banyak dengar baca di berita, ada yang pada saat bangun tidur mandi langsung jatuh stroke atau apa. Itu karena tidak mengikuti aturan Rasulullah. Lalu kita niatkan, lalu kita dengan baca bagian kanan dulu, bagian kaki, kemudian insya Allah semuanya akan sehat. Itu ya, ada yang lain barangkali. Sekarang cebong sholat al waktiha bukan. Kalau sholat waktiha itu ada pengertian beda kan. Sholat pada waktunya. Lalu kalau sholat waktunya kan waktu subuh dari jam sekian sampai jam sekian. Sholat di awal waktu itu jauh lebih baik. Jadi pada saat setelah orang azan selesai, qomat langsung, itu yang terbaik. Pahalanya lebih besar. Kalau laki-laki sebaiknya di masjid atau di sholat. Oh kalau di rumah nanti dikasih mukena. Iya, saya disediain sama istri saya tuh. Kalau pas lagi udah hujan segala macam, malas saya bawa payung, sholat lalu diambil mukena tuh, pakai aja ya. Itu ada lagi silakan. Kan kalau ini kan sudah misalnya kesiangan. Kalau misalnya jam 6 sebelumnya kan kita sudah
bulan 4 sudah sholat nih, tapi belum selesai. Nah selesainya itu muncul lagi terbit matahari, itu masih dianggap sah atau memang sudah lewat waktunya gitu? Ini kalau ya, Tapi belum masuk. belum waktu terbit matahari. Ya, jadi gini, kalau kita sempat mendapatkan ruku satu rakaat pertama dan ruku, ya sudah itu mendapatkan satu rakaat berarti sah. Tapi kalau sebelum kita jam 6 lewat 4 menit ternyata belum kita ruku nih, nah itu berarti udah masuk lewat. Sekarang terbitnya matahari jam 6 lewat 4 menit. Sekarang mungkin 3 hari kemudian berubah lagi. Nah, karena itu biasa durasinya antara 3 dan 4 hari berubah. Kita nggak perlu melaksanakan sholat qabliyah ya kalau kita sudah mau masuki. Betul, ya. Jadi Langsung subuh. Jadi gini, kalau nah ini pertanyaan yang bagus. Kalau kebiasaan kita mendawamkan atau melazimkan sebelum sholat sunnah, kan sholat sunnah itu muakkad. Itu kebetulan kita nih waktunya udah mepet. Kalau kita lakukan sholat qobliyah dulu, berarti kita kehilangan sholat. Maka kita kerjakan yang wajib dulu. subuh dulu. Iya, sholat subuh dulu. Baik itu subuh, zuhur, pokoknya sholat yang fardu lah. Nah, kemudian sholat sunnahnya boleh kita lakukan setelah itu. Cuma sebutannya kodoan, bukannya adaan lagi. Iya, boleh. Katakan, iya qobliyah. Sebutannya qobliyah, cuma usolli sunnatal qobliyah dan subhi kodoan. Iya, bukan adaan. Boleh kita kerjakan. Kalau kita terbiasa ya, tapi kalau kadang hari ini kita lakukan, besoknya enggak, nah itu namanya enggak. Termasuk wajib ya kalau kita sudah melakukan qobliyah setiap hari sebelum subuhnya kita qobliyah. Ternyata waktunya mepet nih. Itu kita harus melakukan itu atau enggak? Sunnah muakkad, itu namanya sunnah muakkad. Tapi enggak dapat enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Tapi kalau mau dilakukan, Iya. bacaan ininya Kodoan. Ya katakan gini, habis sholat asar, habis sholat subuh tidak boleh melakukan sholat sunat apapun, kan gitu. Kecuali setelah suruk. Suruknya itu kalau katakan subuh jam 6 lewat 15. Setelah jam 6 lewat 15 boleh kita lakukan. Mau mulai sholat isyraq ya, dikenal sholat suruk atau sholat isyraq atau mau sholat duha silakan, atau sholat lainnya boleh. Tapi pada saat sebelum terbit itu dilarang. Setelah sholat subuh maupun pada asar nih, setelah sholat asar nanti sampai menjelang, kalau dulu di zaman masih kita anak-anak kan ada lembayung merah tuh kalau maghrib ya. Nah itu pertanda bahwa itu masih dilarang. Kalau sudah lembayung merah itu hilang dari pandangan, itu boleh. Itu kalau untuk sore atau cuma kalau sekarang kan awan Jakarta itu abu semua, sulit. Kalau masih di Bogor masih enak, masih bisa melihat awan biru. Tapi kalau di Jakarta ini awan itu abu. Itu silakan Mbak Tini. Ya memang anunya intonasinya kecil. Jadi kalau misalnya kan saya mau buru-buru baru azan doang langsung sholat, tapi ada sunnah dulu gimana? Tidak maaf. Boleh. Komat, ya kita mau pergi gitu kan? Ya. Langsung. Tapi komat itu harus sendiri kita lakukan. Karena apa? Komat itu menandakan untuk kita siap untuk sholat. Kalau azan kan itu memanggil, memberitahukan bahwa telah masuk waktu subuh, waktu asar, waktu maghrib. Tapi untuk kesiapan kita namanya komat istiqomah. Nah, maka di sana kan ada istilahnya kode komat istiqomah, kode komat kerjakanlah. Itu perintah. Maka jawabnya kode komat istiqomah atau komat ada mana. Jadi
kita bahwa kita menyaksikan, insya Allah gitu. Jadi walaupun kita dengar azan, kebetulan kita ada sesuatu hajat yang nggak bisa kita tangguhkan, ya entah mau ke rumah sakit, karena jam rumah sakit kan beda nih. Nah, tetap kita lakukan tanpa qobliyah dulu boleh, tapi tetap qomat dulu. Iya, kita harus qomat, jangan tinggalkan qomat. Kan yang tadi nggak tahu jadi tahu. Iya, saya kadang-kadang udah mau nih, kita mau subuh nih, berjalan, langsung sholat dulu, masih langsung. Ya, sholatnya sah, cuma kurang. Istilahnya, mesti kita komat sendiri aja komat. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita perlu dari masjid. Kita sendiri langsung sholat. Iya, nggak tahu soalnya langsung aja. Iya, tunggu aja. Kan menghormati. Makanya kita diajarkan kalau kita mendengar suara azan, kita istirahat sambil menjawab. Karena menjawab aja wajib. Nah, pada saat kita mau mulai, di sini baru mulai karena belum itu nanti saya masjid. Itu kadang-kadang kalau di sini baru selesai, tambah 4 menit baru melaksanakan apa namanya azan. Itu gimana? Jadi ini memang jadi masjid itu seperti hal yang tadi Enggak ngeliat aja. tidak langsung istihadah. Kalau bahasa usul fikih istihadah untuk meyakinkan benar udah masuk. Nah, makanya Nggak boleh banyak tempat saya itu begitu. Itu berhenti dulu 5 menit. Katakan tunggu nih orang-orang waktu itu saya udah belajar. Begitu juga pada maghrib. Makanya saya sendiri ya kalau pas lagi Pada jalan-jalan mau puasa. Ayo kuningan. Anak-anak ini orang semen. Ya, terima kasih Mampong ya. Jadi gini, kalau hari Jumat, ibu-ibu nggak perlu nunggu orang-orang pulang Jumatan. Yang penting sudah kita dengar azan, masuk waktu, boleh kita kerjakan sholat subuh. Sudah. Yang penting apabila sudah masuk azan udah selesai nih. Nah itu udah panggilan, namanya udah panggilan untuk melakukan sholat. Jadi nggak perlu orang nunggu. Nah, kalau yang azannya khutbahnya lama sampai jam 1, jangan. Jangan ketiduran gitu. Karena kan khutbahnya kadang-kadang ya maaf, kalau yang khutbahnya panjang kadang-kadang jam 1 belum selesai. Sudah tidur rumahnya ada nggak? Udah nggak? Boleh. Jadi gini, kalau untuk Jumatan yang penting di masjid yang terdekat kita sudah mendengar suara azan, maka kita boleh melakukan sholat zuhur. Bagi ibu ya, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak jangan sholat zuhurnya nggak bisa tok palanya. Berapa? 12. Gitu. Dan bagi bapak-bapak, khususnya bapak-bapak nih, Kalau nggak program juga boleh. dia wajib mendengarkan khutbah. Makanya karena khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Ada bilang 15. Karena sholat Jumat 2 rakaat, makanya khutbahnya itu wajib didengarkan. Kalau yang tidur berarti sholatnya kurang sah. Ada anak-anak muda itu, Apalagi bercanda. bukan anak muda itu kan katanya nggak perlu harga kebenaran kan sholat waktu. Enggak. Saya bilang mesti masuk masjid. Jadi makanya biasanya Muroki atau Bilal dikatakan ansitu wasma'u rahimakumullah, dengarkan, diam, ansitu diam, wasma'u dengarkan, rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat. Makanya si Bilal itu mengatakan di sana biasanya begini, innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi idza khatibu khutbatal mimbar wa 'ala mimbar fi yaumil jum'ah rak'ataini rahimakumullah ansitu wasma'u rahimakumullah. Ya. Cuma karena kita nggak ngerti,
pada bercanda, ngobrol. Apalagi sekarang dicanggih main HP. Oh, lihat HP, baca WA. Waduh, subhanallah. Padahal sebenarnya tuh ansi itu diem. Diamnya sampai 3 kali. Ansitu, wasma'u rahimakumullah. Dengarkan. Jadi si khotib lagi khutbah jangan kita pegang HP, buka HP WA, chatting, subhanallah. Itu karena ini bagi yang laki-laki ya. Kalau wanita alhamdulillah bebas. Ini yang laki-laki. Jadi pada saat khotib sedang naik mimbar, dengarkan. Karena itu merupakan sebagai pengganti 2 rakaat sholat subuh. Itu. Nah kalau kemarin-kemarin belum tahu nggak apa-apa. Nah sekarang udah tahu, jangan kita lakukan. Pahalanya, bukan pahalanya. Bukan sholat subuh. Kan zuhurnya 4 rakaat. Jumat kan 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu pengganti pahalanya. Makanya dikatakan kita harus dengarkan khotib, jangan main HP. Enggak, kalau laki-laki nggak perlu. Kalau yang perempuan tetap iya. Kalau laki-laki, tapi ada sebagian kaum muslimin yang habis sholat Jumat kadang-kadang dia melakukan sholat zuhur. Ada. Karena apa? Dia mengambil hadis yang di sana sholat Jumat baru sah, dinyatakan sah setelah jamaahnya 40 orang. 40 orang itu yang orang wako, yang ngerti syarat rukunnya khutbah, syarat rukunnya itu. Bahkan sekarang orang manusia ya jujur aja, saya juga kalau bukan karena khotib, saya juga nggak baca itu syarat-syarat khotib, syarat-syarat ini ya. Nah, karena jarang orang yang betul-betul paham, katakan ini satu masjid 40 orang belum tentu. Nah itu orang yang mengerjakan itu ada di salah satu masjid-masjid tertua biasanya di perkampungan, ya seperti Bogor lah contoh, ada. Dia setelah sholat zuhur, setelah sholat Jumat, dia mengambil lagi, ada beberapa jamaahnya diimami oleh seseorang, dia sholat zuhur di masjid yang sama. Nggak masalah, jangan kita ributin karena keyakinan beda masing-masing. Saya sempat ditanya, Ustaz ini besoknya saya bawain kitabnya ini baca. Kalau mereka meyakini bahwa sholat ini belum sah, karena apa? Memang jamaahnya banyak, lebih dari 100 orang katakan, tapi yang benar-benar waroh, yang mengerti rukun dan syaratnya Jumat, ya kan belum tentu. Tapi kalau bagi kita yang orang awam ya udahlah. Yang penting syarat ya kata khotib khutbahnya ya rukun khutbah, syarat khutbah gitu. Jadi gitu mampong ya, jangan nunggu orang pulang Jumat dulu lah. Kalau pulang oh gitu, jadi gitu Mbak Tini. Jadi lah kalau nanti khutbahnya sampai jam 1 maksudnya Ada juga Jakarta libur. Jadi gitu, yang penting kalau kita sudah mendengar suara azan, lakukan sholat subuh. Tapi jangan lupa qomat. Jangan tanpa qomat, walaupun kita sendiri. Kalau ada anak kita yang laki-laki, ya suruh anak-anak laki jamaah. Ya, kalau udah balik, yang anak kita yang laki itu jadi imam. Kalau udah balik, kalau belum nggak masalah. Boleh. Ya juga. Lebih utama kalau kita bersih-bersih, terutama gosok gigi yang penting. Nggak ada yang ngelonin.
Yang penting gosok gigi, karena kita mau menghadap Allah, jangan-jangan. Tadi kan sudah, boleh silakan. Jadi kita, nah itu namanya hadis adat besar, mandi junub. Nawaitul ghusla di robbal adatil akbar. Jadi mandi itu ada dua, mandi hadas kecil, mandi biasa, mandi rutinitas lah. Jangan lupa supaya kita mendapat pahala mandi, ya kita niat, baik mau pagi maupun sore maupun malam mandi. Mandi sebaiknya kalau menurut kalau buku yang saya baca itu dia menjelang subuh, itu mandi yang benar-benar sehat. Iya. Kang Henry barangkali. Cukup. Henry mantannya nggak bisa kelamaan, boleh mandi nggak mandi. Dan jongkoknya pun ya, perlu dikasih contoh. Contohin. Nah tuh liatin. Ini yang sempurna kalau untuk kencing laki-laki. Tapi umumnya kan sekarang nggak mungkin. Katakan di jalan, apalagi kalau di rumah, insya Allah masih bisa kita kerjakan. Tapi kalau di jalan atau di tempat-tempat umum nggak mungkin kita lakukan. Karena apa? Ini kan mesti kita buka. Kalau di rumah, insya Allah yakin bisa. Nah, ini yang benar. Karena dan di samping itu setelah kita buang pipis, katakan pipis, kita berdehek itu 3 kali. Tujuannya apa? Barangkali masih, ya maaf ya, di kepalanya ini masih ada sisa-sisa yang belum turun. bener Pak. Ini saya laki-laki, jadi saya tahu benar itu. Makanya perlu di-DM-kan dulu. Dengan begitu dia akan keluar tertekan. Makanya tujuan begini. Kalau kita berdiri nggak akan keluar dia. Kalau perempuan nggak sampai saya perempuan. Nah kalau perempuan kalau kan udah suaranya beda. Udah nggak keburu. Gitu. Jadi gitu Kang Henry. Aja perempuan mah. Makanya Kak, sebenarnya jujur aja berkaitan dengan suci ini, kalau wanita alangkah baiknya kalau ada yang ustazahnya. Ya seperti katakan mungkin kemarin mana udah ngobrol sama istri saya, itu berkaitan dengan itu karena sensitif sekali seperti haid. Kalau saya baca di buku itu bersihnya itu Imam Syafi'i atau Imam Nawawi Al-Bantani, cara-cara untuk membersihkan. Kita kalau saya contohkan sini enggak enak istirahat. Makanya kalau di pengajian saya begitu berkaitan dengan itu, istri saya kasih tahu dulu, mah begini ya, begini. Baru nanti istri saya jelasin kayak gini. Masa macem-macem gitu aja. Tempe sama Itu kalau kita baca, aku juga nggak rewel aku makan. beda, udah tenang. Enggak ada ini. Oh, iya masih ada. Sumbang sarannya insya Allah minggu depan ya. Minggu depan tanggal 17 Agustus rasanya ibu-ibu ini ikuti perlombaan, lomba dangdut segala macam, balap karung. Mungkin kita libur ya, kita libur. Nah tanggal 24 baru insya Allah kita masuk lagi. Ya mudah-mudahan nanti materinya akan saya bahas lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.